Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita telah membaca muqaddimah dari kitab Syarhu Asma'illahil Husna karya Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani, dan sekarang kita akan masuk pada al-mabhasul awal. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, al-mabhasul awal, pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama, asma'ullah ta'ala tauqifiyatun. Nama-nama Allah itu tauqifiyah. Tauqifiyah dari kata waqaf. Waqaf itu berhenti. Kemudian waqafa yuwaqifu tauqifiyatan, artinya memberhentikan. Jadi nama-nama Allah itu diberhentikan. Maksudnya gimana? Dalam menetapkan nama-nama Allah itu hanya berdasarkan dalil, berhenti pada dalil. Kalau dalilnya nggak jalan, ya nggak ada gitu. Artinya jangan mengada-ada nama Allah. Nama Allah itu khusus apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Selebihnya bukan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah, asma'ullah ta'ala tauqifiyatun. Nama-nama Allah adalah tauqifiyah. La majala lil aqli fiha, tidak ada arena bagi akal di dalamnya. Wa ala hada, maka berdasarkan ini, fayajibul wuqufu fiha, maka wajib untuk berhenti padanya. Ala majaa bihil kitab wa sunnatu, berdasarkan apa yang datang padanya, yang datang dengannya Alkitab dan As-Sunnah. Fala yuzadu fiha wala yunqasu, tidak ditambah, tidak dikurangi. Li'anna al-aqla la yumkinuhu idraku ma yastahiquhu ta'ala minal asma', karena akal tidak mungkin untuk bisa menjangkau apa yang menjadi hak Allah Ta'ala dari nama-namanya. Nggak bisa kita ngarang. Fawajabal wuqufu fi dzalika 'alan nassi, maka wajib berhenti dalam hal itu di atas nas. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bihi 'ilm, jangan kamu ikuti apa yang kamu tidak ada padanya ilmu. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula, sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, kullu ulaika kana 'anhu mas'ula, semua itu akan ditanya, diminta pertanggungjawaban. Makanya jangan sembarangan mengikuti apa kata hati, apa kata pandangan, apa kata pendengarannya. Jadi semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Semuanya harus dengan ilmu. Segala sesuatu dalam agama ini harus dengan ilmu, dan ilmu itu adalah dalil. Ilmu itu ma'rifatul huda bidalilihi, mengetahui petunjuk dengan dalilnya. Maka agama ini adalah agama dalil. Kalau nggak ada dalil tidak boleh jalan. Gitu dalam beragama ya. Cara beragama itu begitu. Jangan malah dibalik. Ini nggak boleh, ini mana larangannya? Larangannya ya nggak ada dalilnya. Ketika kamu nggak mendapati dalil tentang suatu amalan ibadah, berarti itu nggak ada syariatnya. Tiba-tiba misalnya orang menganggap kontemplasi, bertapa atau bersemedi di pinggir sungai ini adalah ibadah. Mana dalilnya?
Mana dalilnya kalau bertapa di pinggir sungai itu ibadah? Kalau tidak ada dalilnya berarti itu bukan Islam. Ya. Kalau nggak ada dalilnya berarti apa? Bukan Islam. Jangan diislamisasi. Ya. Jangan dimasukkan ke dalam Islam, nggak boleh. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 33. Qul, katakan, innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Katakan wahai Muhammad, Rabbku hanyalah mengharamkan al-fawahish, perkara-perkara keji. Ma dhahara minha wa ma batan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Yang tersembunyi itu dalam hati, kekejian dalam hati. Wal itsma, dan dosa-dosa, wal baghya, dan kedoliman, bighairil haq. Ini bighairil haq ini sifat kasyifah untuk al-baghya. Artinya semua al-baghi, semua kedoliman pasti tidak hak. Jadi tidak ada kedoliman yang dengan hak, enggak ada. Wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan kamu menyekutukan Allah dengan apa yang tidak diturunkan padanya keterangan, dalil. Ini juga sifat kasyifah. Yang namanya syirik semuanya enggak ada dalil. Jadi tidak boleh menyekutukan Allah sama sekali, tidak boleh dolim sama sekali, karena semuanya enggak ada dalil, enggak ada bukti, enggak ada hak. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ini yang terakhir, yang dilarang oleh Allah hanya 5 perkara ini. Fawahish, itsm, baghi, syirik, sama antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kamu berkata tentang Allah apa yang kamu enggak tahu. Di antara berkata tentang Allah apa yang kamu enggak tahu, memberi nama Allah tanpa ilmu. Tidak boleh. Wali'anna tasmiyatahu, ini alasan lain secara akal, dan karena penamaan Allah Ta'ala bima lam yusamma bihi nafsahu, dengan apa yang Allah tidak menamakan dirinya dengannya, au ingkaru ma samma bihi nafsahu, atau sebaliknya mengingkari apa yang Allah menamakan dirinya dengannya, jinayatun fi haqqihi ta'ala, adalah bentuk kriminal terhadap Allah Ta'ala, terhadap hak Allah Ta'ala. Allah yang punya nama kok kamu yang menolak. Allah nggak punya nama kok kamu kasih nama. Seperti misalnya saya namanya Rahmat, ada orang panggil saya Muhammad, ya saya nggak mau, bukan nama saya itu. Ini nggak boleh nama-namai saya dengan selain nama saya. Jadi itu secara logika, secara akal saja sudah ya tidak masuk akal ya, orang ngasih nama Allah dengan nama sembarangan. Ini sering terjadi ini di masyarakat kita ya. Wahai Tuhan, Tuhan bukan nama Allah. Duh, Gusti, Gusti bukan nama Allah. Pangeran bukan nama Allah. Nanti dibedakan pangeran atau pangeran. Pangeran di Ponorogo. Kalau pangeran Allah, nah boleh, itu bukan nama Allah ya. Itu bukan nama Allah. Kalau sekedar memberitakan tidak apa-apa ya. Tuhanku namanya Allah. Kamu nggak boleh durhaka kepada Tuhan. Ya Tuhan, tapi bukan memanggil. Kalau wahai Tuhan itu berarti menamai Allah. Kalau memberitakan itu bukan menamai. Memberitakan boleh. Kita harus berbakti kepada Tuhan kita, boleh. Itu bukan menamai. Seperti kita harus berbakti kepada Bapak kita. Bapak kita namanya bukan Bapak, namanya siapa, punya nama gitu. Jadi itu memberitakan. Kalau memberitakan boleh, tapi kalau menamai, memanggil itu nggak boleh. Kecuali apa yang tercantum di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ini kaidah pertama, ini penting ya, karena gara-gara orang tidak berhenti pada dalil, akhirnya ngaco gitu, menamai Allah dengan nama-nama yang enggak ada, dan sebaliknya yang ada di Quran dan Sunnah malah ditolak. Ini kurang ajar ya. Itulah sikap kriminal terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini sejahat-jahatnya tindak kriminal. Penjahat paling jahat itu adalah
melakukan kejahatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ditempatkan yang paling terakhir ya, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ini dosa yang paling besar. Ibnu Qayyim menyebutkan ini urutan dosa dari yang paling ringan menuju yang paling besar. Jadi dosa paling besar adalah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Fawajaba sulukul adabi, maka wajib menempuh adab fi dalika, dalam hal itu. Jadi orang yang menolak nama Allah tidak beradab kepada Allah. Orang yang memberi nama Allah tanpa dalil tidak beradab kepada Allah. Dan itu adab yang paling wajib ya. Adab yang paling tinggi itu beradab pada Allah. Berarti kalau tidak beradab kepada Allah, ini orang yang paling tidak beradab. Ya, kalau kita punya Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, beradab pertama itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ketuhanan yang Maha Esa, habis itu beradab. Beradab pada siapa? Pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan beradab kepada manusia tapi tidak beradab kepada Allah. Ini banyak orang begitu masalahnya. Banyak sekali orang-orang yang hanya memperhatikan adab sesama manusia tapi tidak memperhatikan adab kepada Allah sama sekali. Itu orang paling celaka nanti di akhirat. Mungkin di dunia belum celaka, tapi di akhirat. Kok kita bisa bilang perkara akhirat? Tadi itu gaib. Ya Allah sudah cerita. Allah sudah bilang, ancaman-ancamannya jelas di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Siapa tidak beradab pada Allah, ya siap-siap saja untuk dijauhkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Wal iktisar ala ma jaa bihin nas, dan membatasi pada apa yang datang dengannya nas atau dalil. Dan ini kaidah diambil dari kitab Al-Qawaidul Mutlaq karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan juga bisa dilihat juga di Bada'iul Fawaid karya Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian pembahasan yang kedua, arkanul iman bil asma'il husna, rukun iman terhadap asmaul husna. Jadi rukun iman ada 6. Iman yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah ada 3 rukun, yaitu ada 4. Iman kepada rububiyah, iman kepada iman kepada wujud, iman kepada rububiyah, iman kepada uluhiyah, dan iman kepada asma wa sifat. Nah, iman kepada asma wa sifat masih ada rukunnya lagi. Ya. Rukun iman ada 6. Iman kepada Allah pertama, iman kepada Allah ada 4 rukun. Yang terakhir iman kepada asma wa sifat itu ada 3 rukun lagi. Rukun yang pertama, al-imanu bil ism, mengimani nama Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, al-iman bima dalla alaihi ism minal makna, mengimani yang ditunjukkan oleh nama tersebut berupa apa? Makna. Jadi harus mengimani ada maknanya. Jangan dikira itu nama-nama doang tanpa makna. Karena ada sebagian ahli bid'ah yang mengatakan nama Allah tidak ada maknanya. Ini kurang ajar, tidak beradab pada Allah. Kemudian yang ketiga, al-iman bima yata'allaqu bihi minal athari, beriman dengan apa yang berkaitan dengannya dari dampak-dampaknya. Jadi setiap nama itu ada dampaknya, ya. Setiap nama itu ada dampaknya, baik dampak pada diri Allah maupun dampak pada makhluknya. Ini 3 rukun iman kepada nama Allah Ta'ala. Iman kepada nama, iman kepada maknanya, iman kepada dampaknya. Fanu'minu bi anna Allah Rahimun. Contoh, kita beriman Allah itu namanya Rahim, Ar-Rahim. Kemudian maknanya Dzur Rahmah, yang memiliki rahmah. Rahim artinya apa? Memiliki rahmah, memiliki kasih sayang. Wasi'at kullu syai', yang rahmatnya itu meliputi segala sesuatu. Wa yarhamu ibadahu, dan kita meyakini Allah menyayangi hambanya. Nah, ini dampaknya. Kita meyakini Rahim, kita meyakini
rahmah Allah, kita meyakini hamba disayangi oleh Allah. Ini tiga nih, diyakini dari nama Allah Ar-Rahim. Kemudian Qadir, kita meyakini nama Allah Al-Qadir. Kemudian maknanya apa? Dzul Qudrah atau Dzul Qudrah, yang memiliki kemampuan, yang memiliki kemampuan. Wa yaqdiru ala kulli syai', dan Allah mampu atas segala sesuatu. Itu dampaknya. Kemudian nama Allah Ghafur, kita yakini itu nama Allah. Kemudian kita yakini maknanya Dzu Maghfirah, yang memiliki ampunan. Apa dampaknya? Kita yakini juga dampaknya wa yaghfiru li'ibadihi, Allah mengampuni hamba-hambanya. Pembahasan yang ketiga, aqsamu ma yusafu bihillahu ta'ala. Pembagian apa yang Allah disifati dengannya. Jadi pembagian nama asma Allah, sifat Allah. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, ma yajri sifatun ma yajri sifatan au khabaron ala rabbi tabaraka wa ta'ala aqsamun. Apa yang berlaku sebagai sifat atau berita terhadap Rabb tabaraka wa ta'ala ada beberapa bagian. Ahaduha, salah satunya, ma yarji'u ila nafsid dzat, apa yang kembali kepada zat itu sendiri. Seperti firman Allah Ta'ala, datun, bukan firman Allah, seperti perkataanmu datun. Nah, datun itu kembali kepada dat itu sendiri. Kemudian maujudun juga kembali kepada dat. Kemudian syai'un, ya syai'un kembali kepada dat. Jadi sifat atau berita yang disandarkan kepada Rabb itu ada beberapa bagian. Ada berapa situ? Ada 6. Itu yang pertama ya. Yang pertama itu apa? Yang kembali kepada zat. Kemudian yang kedua, ma yarji'u ila sifat ma'nawiyah. Apa yang kembali kepada sifat ma'nawiyah. Seperti alim, al-alim yang maha mengetahui, al-qadir yang maha mampu, as-sami' yang maha mendengar. Ini adalah sifat ma'nawiyah, sebuah makna. Makna itu lawan dari zat ya. Makna itu sesuatu yang bukan zat, itu namanya makna. Kemudian yang ketiga, mayarji'u ila af'alihi, apa yang kembali kepada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya al-khaliq, ar-razik, yang menciptakan, yang memberi rezeki, itu perbuatan. Kemudian yang keempat, mayarji'u ila tanzih al-mahad, yang kembali kepada pensucian semata. Yang kembali kepada pensucian semata. Wala budda min tadammunihi thubutan, maka ini harus mengandung penetapan. Harus mengandung penetapan. Idla kamala fil adamil mahad, karena tidak ada kesempurnaan pada ketiadaan semata. Jadi sesuatu yang enggak ada, yang enggak sempurna. Maka ketika Allah meniadakan suatu sifat, kita harus menetapkan lawannya yang sempurna. Seperti kata Al-Quddus. Al-Quddus artinya maha suci. As-Salam artinya selamat. Kudus itu suci. Suci dari apa? Suci dari segala aib. Harus kita tetapkan karena Allah sempurna, karena Allah hidupnya sempurna, dan seterusnya. Kemudian As-Salam. As-Salam artinya selamat. Selamat apa? Selamat dari segala noda, selamat dari segala kekurangan. Maka sebagai konsekuensi dari mengimani nama Allah Al-Quddus atau As-Salam, kita harus menetapkan sifat Allah yang sempurna.
Kenapa Allah selamat dari segala kekurangan? Karena Allah Maha sempurna, hidupnya Maha sempurna, ilmunya sempurna, kudrahnya sempurna, dan seterusnya. Kemudian yang kelima, walam yadhkurhu aktsarun nas, dan tidak menyebutkannya kebanyakan manusia. Wa huwal ismud dalu ala jumlati awsafin adidatin. Dia adalah sebuah nama, atau dia adalah nama yang menunjukkan kepada sejumlah sifat-sifat yang berbilang. La takhtassu bi sifatin muayyanah, tidak khusus mengandung sifat tertentu. Bal huwa dalun ala ma'nahu, tapi dia menunjukkan kepada maknanya. La ala makna mufradin, bukan kepada makna tunggal. Contoh al-majid, ini maknanya banyak ya. Al-azim juga maknanya banyak. As-somad maknanya banyak. Nanti akan dipelajari semua di dalam kitab ini insyaallah. Kemudian fa innal majid min manittasafa bi sifatin mutaaddidah. Al-majid adalah zat yang disifati dengan sifat-sifat yang berbilang, min sifatil kamali, dari sifat-sifat kesempurnaan. Walafdhuhu yadullu ala hada, dan lafadznya juga menunjukkan kepada itu. Fa innahu mawdu'un lis-si'ah, dia diletakkan untuk makna luas, wal kathrah banyak, wa ziyadah bertambah. Faminhu istamjada al-marahu, ya, minta tambahan gitu maksudnya, minta tambahan. Wal ghaffar, contoh lagi al-ghaffar. Oh, belum selesai. Istamjada al-marahu wal ghaffaru, minta tambahan kepada al-ghaffar. Wa amjadan naqah alafan, unta bertambah makanannya. Wa minhu Rabbul Arsyil Majid, diantaranya adalah Rabbul Arsyil Majid, Rabb Ars yang luas. Jadi makna Al-Majid apa? Luas. Sifatul lil arsy li si'atihi, ini adalah sifat untuk arsy karena luasnya dan besarnya serta kemuliaannya. Walaupun dalam Al-Quran Rabbul Arsyil Majid itu ada dua qiraah ya, ada yang baca Rabbul Arsyil Majidu, ada yang Rabbul Arsyil Majidi. Kalau Al-Majidu berarti sifat untuk Rabb, kalau Al-Majidi sifat untuk Arsy, dan dua-duanya benar. Wa ta'ammal kaifa jaa hadzal ism, dan perhatikan bagaimana nama ini datang muqtarinan bi talabis shalah minallah, bergandengan dengan menuntut salat dari Allah Ta'ala, menuntut salawat dari Allah Ta'ala untuk Rasulnya, ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang Rasul ajarkan kepada kita. Yanau fi maqami talabil mazid, karena dia dalam kondisi meminta tambahan, jadi dengan kata al-majid. Wa ta'arrud li si'atil ata, kemudian juga mendatangi keluasan pemberian. Wa kathratuhu wa dawamuhu, banyaknya dan kontinunya. Fa ta fi hadza talab bismin taqtadihi, maka mendatangkan pada permintaan ini dengan nama yang menjadi konsekuensinya.
nama yang berkonsekuensi mendatangkan itu. Sebagaimana kamu mengatakan, ighfirli warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ampuni aku, sayangi aku, karena sungguhnya engkau maha pengampun, maha penyayang. Jadi begitu. Kalau kita minta tambahan atau minta keluasan, kita sebut nama Allah Al-Majid. Itu yang sesuai. Wala yahsun, dan tidak bagus, innaka antas sami'ul basir. Kemudian diganti dengan misalnya ighfirli warhamni innaka antas sami'ul basir. Itu enggak cocok, enggak pas. Fahuwa raji' ila al-mutawassil ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi. Maka itu kembali kepada orang yang bertawassul kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Wa huwa min aqrabil wasaili wa ahabbiha ilaihi, dan itu adalah sarana yang paling dekat kepada Allah Ta'ala dan paling dicintainya. Wa minhu al-hadits alladhi fil musnad wa tirmidzi, di antaranya hadis yang di dalam musnad dan riwayat at-Tirmidzi, alidzu biya dal jalali wal ikram, berlindunglah dengan ya dal jalali wal ikram. Alidzu dengan kalimat ya dal jalali wal ikram. Dan ini dikatakan juga oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, kalimat ya dal jalali wal ikram ini diantara kalimat yang sangat dianjurkan untuk diperbanyak oleh seorang muslim dalam kehidupannya. Sehari semalam kita ulang-ulang itu ya dal jalali wal ikram banyak-banyak. Itu luar biasa maknanya ya. Al-jalal itu menunjukkan sifat keagungan, ikram itu menunjukkan sifat apa? Kemurahan. Jadi dengan keagungannya kita mohon kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan memuji Allah kemudian kita mohon kemurahannya. Ya dal jalali wal ikram, ya dal jalali wal ikram. Terus itu diulang-ulang. Ini perintah Rasul, alidu bi ya dal jalali wal ikram. Alid itu bukan berlindung. Alid itu artinya perbanyaklah gitu. Perbanyaklah untuk mengucap ya dal jalali wal ikram. Wa minhu, kemudian diantaranya Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannanu badi'us samawati wal ard ya dal jalali wal ikram. Ya Allah, sungguhnya aku meminta kepadamu dengan bahwasanya bagimu segala puji, tidak ada sembahan yang benar kecuali Engkau, Al-Mannan yang maha memberi anugerah, Badi'us samawati wal ard yang membuat langit dan bumi, ya dal jalali wal ikram, wahidat yang maha agung dan maha pemurah. Fahada so'alun lahu wa tawassul ilaihi bihamdi. Maka ini adalah permintaan kepada Allah dan bertawassul kepada Allah dengan memujinya. Tawassul dengan menyebutkan nama-nama dan sifat-sifatnya. Wa naulladzi la ilaha illa huwal mannan, dan bahasanya dialah yang tidak sembahan yang hak kecuali dia, Al-Mannan. Fa huwa tawassul ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi. Maka ini adalah tawassul kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Wa ma haqqu dzalika bil ijabah. Wa ma haqqa dzalika bil ijabah. Maka betapa haknya, betapa pantasnya ya, hal itu untuk dikabulkan. Wa adamuhu mauqi'an indal mas'ul, dan yang paling agung tempatnya ketika bagi yang ditanya, diminta. Jadi itu sangat tepat Allah diminta dengan itu gitu. Wa hadza babun 'azim, ini adalah bab yang agung min abwabit tauhid, dari bab-bab tauhid.
Asyarna ilaihi isyaratan wa qad futiha liman basarahullahu. Kami memberikan isyarat kepadanya dan telah dibuka bagi orang yang Allah berikan basirah. Wal narji ilal maksud, dan kita kembali kepada maksud kita, wa huwa wasfuhu ta'ala bismil mutadammin, yaitu mensifati Allah dengan nama yang mengandung sifat yang banyak. Contoh al-adim, manitasafa bisifatin kathira, adalah yang disifati dengan sifat yang banyak. Min sifat kamal, dari sifat-sifat sempurna. Wa kadzalika somad, demikian juga as-somad. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, as-somad adalah as-sayyid alladzi kamula fi su'dadihi. As-sayyid, tuan yang sempurna dalam ketuanannya, kepemimpinannya. Kemudian Ibnu Wa'il berkata, wa sayyid alladzi intaha su'daduhu. Ya sayyid, tuan yang berakhir, atau yang maksudnya sampai puncak, yang paling tinggi gitu dalam kepemimpinannya. Wa qala Ikrimah berkata, alladzi laisa fawqahu ahad, yang tidak ada di atasnya sesuatu pun atau seorang pun. Itu makna as-samad. Wa kadzalika qala Az-Zajjaj berkata, alladzi yantahi ilaihi su'dad, yang berakhir padanya kepemimpinan. Faqad samada ilahu kullu syai', sungguh naik kepadanya segala sesuatu. Berkata Ibnul Ambari, la khilafa baina ahli lughah, tidak ada perbedaan pendapat di antara ahli bahasa, anna somad as-sayyid, bahwa as-somad adalah as-sayyid alladzi laisa fawqahu ahad, yang tidak ada di atasnya seorang pun, alladzi yasmadu ilaihi nas, yang naik kepadanya manusia, fi hawaijihim, dalam hajat-hajat mereka, wa umurihim, dan urusan-urusan mereka. Jadi as-somad adalah tempat manusia menyampaikan hajat-hajatnya. Wastiqaquhu yadullu ala hada, jadi pecahan kata as-somad itu menunjukkan itu. Fainahu minal jama', dia bermakna jama', pengumpulan, wal qasd, tujuan, alladzi istama al qasdu nahwahu, di mana tujuan itu berkumpul padanya. Wastama'at fihi sifatu suddad, dan berkumpul padanya sifat-sifat kepemimpinan. Wa hadza asluhu fil lughah, ini asal maknanya dalam bahasa. Sebagaimana kata penyair, al-abkar an-na'i bi khairi bani asad bi amrin ni yarbu wa bi sayyid as-samad. Jadi as-sayyid as-samad. Jadi as-samad maknanya adalah as-sayyid. Wal Arab, dan orang Arab, tasammi asyrafaha bisamad, atau tasammi asyrafaha bisamad. Orang Arab biasa menamai orang-orang mulia mereka dengan nama as-samad, atau gelar as-samad. Listima'i qasdil qasidina, karena berkumpulnya tujuan orang-orang yang menujunya, ilaihi, kepadanya. Wastima'is sifati siyadah fihi, dan berkumpulnya sifat kepemimpinan padanya. Itu perkara kelima yang wajib kita imani dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari apa yang menjadi sifat atau berita bagi Allah ta'ala, yaitu bahwa ada nama Allah yang memiliki banyak sifat, mengandung banyak sifat. Kemudian yang keenam, sifatun tahsulu min iktirani ahadil ismain, sifat yang dihasilkan
dari bergabungnya atau bergandengannya salah satu dari dua nama wal wasfaini dan dua sifat bil akhar dengan yang lain. Wadhalika qadrun zaid ala mufradaihima, dan itu adalah kadar tambahan daripada makna masing-masing kata itu. Contoh, Al-Ghaniyul Hamid, nama Allah Al-Ghaniyul Hamid digandengkan dalam beberapa ayat, wa huwal Ghaniyul Hamid. Kemudian Al-Afuwul Qadir, yang maha pemaaf, yang maha kuasa. Al-Ghaniyul Hamid tadi maha kaya, maha terpuji. Al-Hamidul Majid, maha terpuji, maha agung. Ini Al-Majid ini yang maknanya juga banyak tadi ya. Wa hakada amatu sifat, dan begitu kebanyakan sifat-sifat Allah digandengkan ya antara satu nama dengan nama yang lain. Musdawijah, berpasangan. Fainal ghina sifatul kamal. Fainal ghina sifatul kamal. Jadi kekayaan itu adalah sifat sempurna. Walhamdu kadzalik. Alhamdu juga sifat sempurna. Wajtima'ul ghina ma'al hamdi, dan berkumpulnya al-ghina dengan alhamdu kamalun akhar, adalah kesempurnaan yang lain. Jadi itu qadrun zaid tadi ya, kadar tambahan. Jadi kalau sendiri-sendiri al-ghina itu punya makna yang agung, yang sempurna. Al-Hamid juga memiliki makna sempurna, tapi ketika digandengkan maka akan mengandung kesempurnaan yang lain ya, akan mengandung kesempurnaan yang lain tambahan. Falahu sana min ghinahu, Allah terpuji dari kekayaannya. Wa sana min hamdihi, dan Allah dipuji dengan sifat hamdinya, terpujinya. Wa sana min istima'ihima, dan juga Allah memiliki pujian dari penggabungan dua nama itu. Wa kadzalika al-afu al-qadir, demikian juga al-afu dan al-qadir, al-hamid dan al-majid, al-aziz dengan al-hakim, dan seterusnya. Fata'ammalhu, maka perhatikanlah, fainahu min asyrafil ma'arifi, karena dia termasuk pengetahuan yang paling mulia. Wa ma sifatus salb al-mahad, adapun sifat salbiyah itu artinya yang dinafikan, sifat yang dinafikan semata, fala tadkhulu fi awsafihi ta'ala, maka tidak masuk ke dalam sifat Allah Ta'ala. Kenapa? Karena tadi sudah dijelaskan, karena ketiadaan itu bukanlah kesempurnaan. Jadi kalau ada Allah menafikan sifat, sebagian sifat, misalnya Allah menafikan tidur, Allah enggak tidur, maka kita harus menetapkan apa? Lawannya yang sempurna. Kenapa Allah enggak tidur? Karena Allah maha sempurna hidupnya. Itu harus kita tetapkan. Kalau enggak, cuma kita bilang wahai zat yang tidak tidur, wahai zat yang tidak ngantuk, wahai, ini bukan pujian. Itu bukan pujian. Kemudian illa, kecuali antakuna mutadamminah li tsubut. Jadi enggak boleh disifati Allah dengan salbiyah kecuali apa? Mengandung sifat subutiyah, penetapan, sifat yang ditetapkan. Kal ahad, seperti nama al-ahad, al-mutadammin lil firadihi, yang mengandung keesaannya dengan rububiyahnya dan uluhiyahnya. Wassalam, al-mutadammin li bara'atihi, yang mengandung terbebasnya Allah dari segala kekurangan. Yudadu kamalihi, yang menjadi lawan dari kesempurnaannya. Wa kadzalikal ikhbar anhu bisulub, demikian juga pengkhabaran Allah dengan penafian, ya, salbiyah, penafian. Huwa litadammuniha thubutan, karena dia mengandung penetapan lawannya yang sempurna.
Seperti firman Allah Ta'ala, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak ditimpa ngantuk dan tidur. Itu penafian. Maka kita harus tetapkan, karena dia mengandung kesempurnaan hayahnya, kesempurnaan hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga qayyumiyahnya, hidupnya dan qayyumiyah. Qayyumiyah itu artinya menegakkan kehidupan yang lain. Wa kadzalika qaulu ta'ala, demikian juga firman Allah Ta'ala, wa ma massana min lughub, kami tidak ditimpa capek. Maka kita harus tetapkan, karena apa? Kesempurnaan kekuasaan Allah, kesempurnaan kekuatan Allah, kemampuan Allah. Kemudian juga firman Allah Ta'ala, wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dzarratin, tidak ada yang tersembunyi dari Rabb kamu walaupun seberat darah. Kenapa? Mutadamminun li kamali ilmihi, maka itu mengandung kesempurnaan ilmunya. Demikian juga firman Allah, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan, karena mengandung kesempurnaan somadiyahnya. Allah as-somad. Somad itu artinya diantara maknanya apa? Yang tidak butuh sesuatu pun. Karena Allah tidak butuh sesuatu pun. Jadi Allah nggak butuh anak, Allah nggak butuh ibu, ya, nggak butuh semua itu. Jadi diantara makna as-somad adalah lam yalid wa lam yulad. Jadi as-somad maknanya banyak tadi sudah disebutkan, dan menunjukkan kesempurnaan kekayaan Allah Ta'ala. Kemudian juga walam yakul lahu kufuwan ahad, ini juga begitu, nggak ada yang sekufu dengan Allah. Kenapa? Karena Allah sendirian dengan kesempurnaannya, tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak ada nadir, ya, tandingan bagi Allah. Demikian juga firman Allah Ta'ala, la tudrikuhul absar, Allah tidak dijangkau dengan pandangan-pandangan. Maka ini mengandung makna apa? Keagungan Allah. Allah sangat besar, nggak bisa diliputi, ya, diliputi dengan pandangan. Kalau ada pandangan dari luar gitu kan berarti Allah kecil. Allah maha besar, nggak bisa diliputi oleh pandangan. Wa naujalla an yudraka, Allah itu lebih agung dari bisa diliputi. Bihaitsu yuhatu bihi wa hadam mutarid fi kulli ma wasafa bihi nafsahu minas sulub. Maka ini berlaku semua dalam setiap sifat salbiyah, ya. Jadi Allah punya sifat-sifat salbiyah, sifat yang ditiadakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus meyakini penetapan lawannya yang sempurna. Kalau tidak, maka salbiyah semata itu tidak mengandung pujian. Salbiyah semata tidak mengandung pujian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pembahasan yang keempat, dalalatul asma'il husna salah satu anwa. Penunjukan asmaul husna itu ada 3 macam. Asma'ullahi kulluha husna, nama Allah semuanya adalah husna. Wa kulluha tadullu ala al-kamalil mutlaq, dan semuanya menunjukkan kepada kesempurnaan yang mutlak. Walhamdu mutlak, dan pujian mutlak. Mutlak itu artinya tanpa batas gitu, ya, sempurna. Wa kulluha mustaqqah min awsafiha, semuanya diambil dari sifat-sifatnya. Jadi nama-nama Allah itu diambil dari sifatnya. Fal wasfu fiha la yunafi al-alamiyah. Pensifatan Allah itu tidak menafikan penamaannya. Sebaliknya al-alamiyah la tunafil wasf, penamaan Allah juga tidak menafikan pensifatannya. Wa dalalatuha salah satu anwa, maka penunjukannya ada tiga macam. Yang pertama dalalah mutabaqah. Dalalah mutabaqah, apa maksudnya?
idza fasarnal ism bi jami' madlulihi, ketika kita menafsirkan nama Allah dengan seluruh maknanya. Ya, jadi jika kita tafsirkan nama Allah dengan seluruh penunjukannya gitu. Contoh, nama Allah Ar-Rahim, maka itu menunjukkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan kepada kasih sayang Allah taala dan menunjukkan kepada Allah menyayangi makhluknya. Tadi sudah disebutkan 3 tadi. Itu namanya mutabaqah. Mutabaqah itu semuanya disebutkan. Kemudian wadalalatu tadammun, atau 2 minimal tadi, bukan 3 ya. Mutabaqah itu menunjukkan kepada nama bagi zat Allah dan menunjukkan kepada sifat Ar-Rahmah. Itu namanya mutabaqah. Kemudian kalau tadammun idza fasarnahu bi ba'di madlulihi, kalau kita menafsirkan dengan sebagian maknanya. Cuma 1 diambil dari 2 tadi. Apa itu Ar-Rahim? Ar-Rahim ya nama Allah. Nah, itu cuma 1. Ar-Rahim itu apa? Ar-Rahim itu ya Allah menyayang, Allah memiliki sifat menyayangi, Maha Penyayang. Nah, itu juga salah satu dari maknanya. Itu namanya tadammun. Tadammun itu bagian. Kemudian yang ketiga, dalalatul iltizam. Iltizam itu konsekuensi, dan ini dalalah yang paling penting dan paling rumit, ya, tidak semua orang bisa memahami. Makanya As-Sa'di pernah menyebutkan di dalam kitab beliau Qawaidul Hisan, orang yang menguasai dalalatu iltizam ini layak untuk menjadi ulama gitu. Jadi ulama bisa jadi ulama karena kemampuan mereka untuk beristimbat, karena memiliki kemampuan apa? Memahami dalalatul iltizam. Maka orang yang nggak paham dalalatul iltizam ya nggak bakal jadi ulama. Iltizam itu konsekuensi, jadi analogi gitu, atau logika lah lebih pasnya lebih. Jadi bisa berlogika. Berlogika itu gimana sih? Berpikir. Berpikir itu gimana? Berpikir itu contohnya kalau begini berarti begini, kalau begini berarti begini. Nah, itu namanya berlogika. Kalau orang yang nggak terbiasa berpikir itu nggak bisa berlogika. Dia kalau melihat sesuatu, oh begitu, ya sudah begitu. Tapi kalau orang berpikir, kalau begitu nanti berarti begini, berarti itu namanya berpikir. Nah, orang yang nggak berpikir nggak akan tahu ada sesuatu di balik apa yang dia lihat, ada sesuatu di balik apa yang dia dengar. Nah, itu dengan berpikir. Itu namanya iltizam, ya, logika. Idza stadlalna bihi ala ghairihi, kalau kita berdalil dengannya atas yang lainnya. Jadi iltizam itu sesuatu yang lain di luar apa yang ditunjukkan oleh nama tertentu atau lafaz tertentu. Minal asma, dari nama-nama Allah Ta'ala, allati yatawaqqafu hadzal ism 'alaiha, yang nama itu berhenti padanya. Contohnya Ar-Rahman, dalalatuhu 'ala rahmah, menunjukkan kepada Ar-Rahmah, wadzat, maka ini namanya dalalah mutabaqah. Mutabaqah itu sama persis. Kemudian yang kedua, makanya ada dalam ilmu nahwu itu ada badal mutabik. Badal mutabik itu badal kul min kul, itu jadi sama persis. Itu namanya dalalah mutabaqah. Kemudian wa'ala ahadihima, dalalah tadammun, menunjukkan kepada salah satu dari 2 itu, maka itu namanya dalalah tadammun. Jadi Ar-Rahman menunjukkan kepada nama Allah, udah, itu namanya tadammun. Ar-Rahman menunjukkan Allah memiliki sifat rahmah, itu namanya tadammun. Lianaha dakhilah fi al-dim, jadi dia masuk ke dalam dimen. Dimen itu bagian, anggota, cakupan. Kemudian dalalatuhu ala al-asma allati la tujad ar-rahmah illa bi thubutiha, dan penunjukannya kepada nama-nama yang tidak terdapat kasih sayang kecuali dengan menetapkannya, seperti al-hayah, al-ilm. Jadi nama Ar-Rahman itu menunjukkan makna Allah memiliki sifat hidup. Karena kalau nggak hidup nggak mungkin menyayangi. Nah, itu namanya iltizam.
konsekuensi, logika, secara logika begitu. Kemudian Allah pasti punya ilmu, karena kalau nggak punya ilmu nggak bisa menyayangi. Kemudian irodah, kalau nggak punya irodah nggak bisa menyayangi. Qudrah juga dan lain sebagainya, ya, itu namanya dalalah iltizam. Wahadihi al-akhirah, dan yang terakhir ini tahtaju ila quwwati fikrin wa ta'ammulin, butuh kepada kekuatan pikiran dan penelitian. Jadi harus orang yang mau berpikir untuk bisa menemukan dalalah iltizam. Wa yatafawatu fiha ahlul ilm, dan ahli ilmu bertingkat-tingkat padanya. Makanya dulu Asy-Syafi'i bisa menyimpulkan 1000 faedah dari hadis yang pendek, itu karena kekuatan dalalah iltizam. Manusia bertingkat-tingkat dalam hal itu. Kemudian fattariq ila ma'rifatiha, cara untuk mengetahuinya, annaka idza fahimtal lafaz, kalau kamu memahami lafaz, wa ma yadullu alaihi minal makna, dan apa yang ditunjukkan dari maknanya, wa fahimtahu fahman jayyidan, dan kamu memahaminya dengan baik, fa fakir fiha fima yatawaqqafu alaihi, kemudian pikirkan apa yang tergantung padanya, wala yatimu bidunihi, dan tidak bisa ada tanpa dia. Wa hadhil qaidah tanfauka, maka kaidah seperti ini memberi manfaat bagimu fi jami'in nususi syariah, pada segenap nas-nas syariat. Jadi dalil-dalil itu bisa disimpulkan banyak istinbat, ya, banyak faedah, itu karena apa? Dalalatul iltizam, kemampuan orang untuk berpikir. Jadi itulah ulama, ya. Ulama bukan cuma orang yang hafal dalil, bukan, tapi ulama adalah orang yang bisa istinbat, bisa menyimpulkan hukum, menyimpulkan faedah-faedah dari dalil-dalil yang ada, bahkan menggabungkan antar dalil yang satu dengan yang lainnya. Itu butuh kecerdasan. Kalau tidak cerdas nggak layak untuk menjadi ulama. Fadalalatuha ats-tsalatsah kulluha hujjah, maka 3 penunjukan tadi itu semuanya adalah hujjah. Mutabaqah, tadammun maupun iltizam, semuanya adalah hujjah yang diterima di dalam Islam. Liana maksumah muhakkamah, karena dia maksum dan muhkamah. Ini diambil dari kitabnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di juga menyebutkan dalam kitab Qawaidul Lisan, seperti tadi saya katakan. Ini Syekh As-Sa'di juga menyebutkan di syarah Kafiyah Syafiyah. Kafiyah Syafiyah itu mandumahnya Ibnu Qayyim rahimahullah taala, yang berakhiran dengan huruf nun, ya, sampai berapa? 1000 mungkin atau lebih bait tentang akidah. Berikutnya masih panjang ini, ya, yang pembahasan kelima agak panjang, mungkin kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kalau ada pertanyaan mungkin silakan. Kita belum masuk pada syarah dari Asmaul Husna, ya. Ini masih muqaddimah, ya, masih bukan muqaddimah, pengantarnya gitu. Muqaddimah sudah, kemudian ini pengantar menuju syarah dari Asmaul Husna. Makanya, ya, seperti apa namanya, seperti kaidah-kaidah. Sebenarnya kalau antum pernah belajar Qawaidul Muthla, ini sudah ada rata-rata di dalam kitab Al-Qawaidul Muthla. Itu kitab yang bagus sekali, ya. Al-Qawaidul Muthla itu kaidah-kaidah seputar asma wa sifat. Jadi kalau kita mau memahami asma wa sifat Allah Ta'ala dengan baik dan benar sesuai dengan manhaj salaf, silahkan dipelajari kitab Al-Qawaidul Muthla. Dulu pernah kita kaji dulu di Al-Fajri. Nggak ada pertanyaan?
ada kita tutup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.